Ada satu tempat deh, Nat, yang selalu didatengin orang buat rekreasi. Di mana? Di Jakarta. Dan itu Monas. Jadi waktu itu ada sepasang orang pacaran. Kayak umurnya sekitar 20-an tahun lah. Kita sebut aja pasangan ini yang cowok namanya Dennis. Yang cewek Vivi ya. Dennis dan Vivi. Vivi, oke. Jadi ada satu waktu mereka ke Monas buat jalan-jalan biasa, pacaran kan. Dan itu sekitar jam 4-an sore mereka sampai di sana. Mereka ke sana berdua doang dan kebetulan pekarangan Monas yang di depannya itu lo tau kan? Yang biasa orang berduduk. Iya. Ada rumput-rumput itu. Iya. Nah itu lagi nggak rame. Gitu. Jadi mereka tuh bisa duduk santai, bisa tidur-tiduran, minum, ngobrol gitu. Pokoknya seru lah. Sampai singkat cerita sekitar jam 6-an sore mereka muter-muter tuh nyeterin Monas. Soalnya kalau misalnya malam-malam Monas bagus kan, ada lampu-lampunya gitu kan. Iya, walaupun ada remang juga gitu. Mereka jalan-jalan sampai nggak berasa itu sekitar jam 7-an malam. Si Vivi ini udah ngajak balik. Tapi si Dennis tuh masih nggak mau, karena katanya masih capek. Jadi masih mau duduk-duduk, minum-minum dulu, baru pengen pulang. Santai dikit gitu lah ya. Iya, mereka pindah tempat duduk dah kayak di spot pertama kali mereka duduk di Monas. Sekarang mereka duduk di tempat yang lebih sepi dari spot pertama dan itu rada remang-remang. Mereka duduk di tempat yang belakangnya mereka itu ada pohon. Awalnya mereka duduk di sana cuma buat ngobrol, minum, bercanda-canda gitu loh. Tapi lama-lama sesuatu yang gak disangka itu terjadi. Tiba-tiba si Dennis ngelakuin hubungan badan sama Vivi. Hah? Di Monas? Di Monas? Ini berani banget. Terus gimana? Gila kan? Sejujurnya di situ tuh Vivi nggak mau sama sekali Nat. Vivi tuh sampai ngomong kayak, gila kamu ngapain sih kayak gini? Gitu. Tapi tetap si Dennis nekat, si Dennis maksa ngelakuin itu. Dan akhirnya terjadilah. Beres mereka ngelakuin itu, mereka pulanglah ke rumah masing-masing. Sampai di rumah masing-masing, malam ya. Ternyata mereka ngalamin kejadian mistis. Malam itu si Dennis lagi mau tidur. Tapi Dennis main HP dulu gitu biar ketiduran lah. Iya. Nah, pas Dennis lagi merem, tapi belum merem tidur ya, baru kayak nyoba-nyoba merem gitu. Tiba-tiba, si Dennis tuh selalu kebayang-bayang sama tempat di mana dia lagi ngelakuin tindak asusila itu di Monas. Tapi di bayangan Dennis, di tempat itu tuh kayak ada sosok cewek yang merhatiin dia. Di dekat pohon. Nah, sosok cewek itu kayak kuntilanak gitu. Oke. Di situ Dennis langsung melekit matanya, Nah, dia merinding banget dan jadi susah tidur. Tapi gak lama, akhirnya dia bisa tidur tuh. Nah, pas lagi tidur, Dennis tuh mimpi. Lo tau gak mimpinya apa? Apa? Dennis mimpi. Dia lagi di Monas. Dia lagi berhubungan badan. Tapi dia berhubungan badan sama sosok cewek yang dia kebayang-bayang sebelum tidur. Oh shit. Sama kuntilanak itu. Ya, gila kan? Terus dia tuh langsung kebangun Nah, sekitar jam 2-an pagi tuh. Langsung tuh dia panik dan langsung nelfon Vivi. Pas dia nelfon Vivi, sekali dua kali gak diangkat sama sekali sama Vivi. Tapi pas percobaan ketiga, Dennis nelfon Vivi, akhirnya diangkat sama Vivi. Tapi pas Vivi ngangkat, si Dennis tuh gak denger sama sekali suara Vivi. Jadi kayak hampir sekitar 30 detik tuh, di telepon tuh Dennis kayak ngalau-haluin Vivi, ngajak ngobrol Vivi, tapi tetap gak ada warung ada di sana gitu ya. Ada yang ada jawaban itu ya? Iya yang ada jawaban. Nah gak lama dari suara sunyi itu, tiba-tiba muncul suara yang akhirnya nongol dari sana, dari teleponnya Vivi. Iya. Tapi suara yang Dennis denger itu bukan suara Vivi, Nah, tapi suara cewek, kayak merintih gitu, dan ngomong kayak gini. Sini Dennis. Wangi. Nah, di situ tuh Dennis langsung matiin teleponnya buru-buru. Dia ketakutan banget. Dia langsung pindah ke kamar ade buat tidur. Dan akhirnya tidurlah dia. Dan ternyata Nat, di momen Dennis ngalamin kejadian itu, di rumah Vivi juga ngalamin hal yang gak kalah serem dari Dennis. Apa? Nah gini ceritanya Nat. Jam 1-an pagi, di hari yang sama, Vivi tuh gak bisa tidur. Ya dia nonton dulu tuh di ruang tengah rumahnya, sendirian. Nah tapi Vivi tuh nontonnya di laptop, Netflixan gitu loh. Pasti Vivi lagi fokus buat nonton. Dia dengar dari arah ruang tamu dia, kayak ada suara kursi geser gitu Nat. Gitu. Kayak kursi kayu gitu. Nah di situ Vivi langsung noleh lah ke arah ruang tamu dia. Karena dari ruang tengah yang dia duduk itu ke ruang tamu tuh langsung kelihatan gitu nggak ada sekat yang ngalangin. Di situ Vivi langsung lanjut nonton lagi tuh dan gak ngurusin lah suara itu.
Tapi tiba-tiba, Vivi dengar lagi suara kursi kegeser. Tapi suaranya tuh jauh lebih kencang dari yang pertama didengar. Dan pas Vivi nengok lagi ke arah kursi yang kegeser itu, Vivi ngeliat dengan jelas banget. Ada sosok cowok, tinggi, gede, hitam, lagi duduk di kursi yang kegeser itu. Dan si sosok cowok itu ngeliat ke arah Vivi sambil kayak ngeluarin air liur dari mulutnya. Di situ tuh Vivi langsung teriak kencang banget. Dia langsung gak berani nonton lagi dan dia terus lari tuh ke kamar orang tuanya. Diceritain lah sama Vivi kan apa yang dia lihat di ruang tamu tadi. Nah pas dicek sama papanya Vivi, papanya tuh bilang gak ngeliat apa-apa. Dan kursi yang katanya Vivi tuh kegeser, kata papanya gak berubah sama sekali posisinya Bi. Dengar hal itu tuh Vivi langsung ketakutan banget. Dan dia tuh jadi kayak flashback sama kejadian yang dia baru lakuin di Monas. Dia ngerasa banget, kayaknya karena dia ngelakuin hal itu di sana, dia tuh jadi kayak diteror dan terkutip sama makhluk halus ini. Padahal dia gak pernah sama sekali melihat makhluk halus secara langsung kayak gitu Bi. Nah, di situ Vivi langsung nelfon Dennis. Tapi gak diangkat sama sekali juga sama Dennis. Nah, kebesokan siangnya, mereka berdua ketemu Bi. Nah, mereka ceritain lah semua yang mereka alami di malam itu. Dan Vivi bilang ke Dennis, kalau misalnya Vivi gak pernah merasa ada telepon masuk dari Dennis malam itu. Loh, tadi lo ingat gak gue bilang kalau misalnya Dennis pernah telepon Vivi? Iya, diangkat kan? Diangkat kan? Tapi ternyata Vivi gak pernah ngerasa ditelepon Dennis malam itu. Oh, oke. Pas dicek juga gak ada, riwayat ada. Oh. Mereka jadi kayak salah-salahan gitu Bi. Nah, si Vivi tuh bilang kayak dia gak terima banget lah. Karena si Dennis maksa Vivi buat berhubungan badan di Monas. Si Vivi tuh jadi kayak kena getahnya gitu. Diteror makhluk halus kan. Ngedenger kayak gitu, si Dennis kelimpungan lah. Dia tuh jadi kayak mikirin banget gimana caranya biar mereka berdua tuh gak diganggu lagi sama sosok-sosok itu. Terus akhirnya, si Dennis ngide buat balik lagi ke Monas di hari itu. Tapi baliknya gak malam, karena mereka berdua masih takut banget kan. Jadi mereka tuh datang ke Monas sekitar jam 4 sore lah nyampe sana. Pas sampai Monas, si Dennis dan Vivi tuh langsung datengin spot yang mereka pakai buat berhubungan badan. Dan mereka kayak langsung ngomong-ngomong sendiri gitu lah di sana. Mereka tuh ngomong kayak, minta maaf, karena tempatnya tuh udah dipakai buat berhubungan badan malam kemarin. Nah beres mereka minta maaf kayak gitu, mereka jalan dikit tuh ke arah jalanan depan Monas yang biasa buat orang-orang beli minum. Kan masih banyak tuh kayak Starling gitu kan di depan Monas kan. Nah mereka beli itu tuh. Pas mereka beli, abang-abang Starlingnya ternyata ngeliat mereka berdua tadi lagi kayak ngomong-ngomong sendiri gitu di depan pohon. Pas mereka nyamperin abangnya, abang langsung nanya kayak gini, Mbak, Mas, maaf, tadi Mbak sama Masnya ngapain ngomong-ngomong sendiri gitu ya depan pohon, sampai kayak mohon ampun gitu. Ditanya kayak gitu, si Dennis sama Vivi diem aja. Malah Dennis juga jawabnya kayak bercanda. Enggak bang, tadi saya lagi bercanda, lagi main-main sama pacar saya gitu. Terus ternyata si abangnya ngomong kayak gini, oh kirain lagi beneran minta maaf mas. Soalnya tadi saya lihat ada kayak sosok kuntilanak sama genderuwo di depan mas sama mbaknya pas mas sama mbaknya lagi minta maaf. Waduh sih. Nah ngedenger abang Starling ngomong kayak gitu deh, mereka tuh langsung diem seketika. Gak gitu lama, si Vivi nanya lagi ke abangnya, Bang, emang di sana ada apaan ya bang? Sambil nunjuk pohon itu. Ternyata abangnya cerita, di spot itu katanya dulu ada pasangan yang pernah mati ganjat deh. Waduh. Jadi mereka ditemuin mati dengan posisi lagi mereka berhubungan badan. Dan kemaluan mereka tuh nyangkut dan gak bisa lepas. Holy shit. Terus itu sampai meninggal? Sampai meninggal. Wah. Dari situ lo jadi pada mikir gak? Kayaknya yang nyamperin Vivi sama Dennis adalah sosok yang meninggal karena mereka pernah ngelakuin hubungan badan di tempat dimana Vivi dan Dennis ngelakuin hubungan badan di Monas itu. Gue gak tahu sih mau ngomong apa ya. Itu udah di luar nalar banget buat lo berhubungan badan di tempat publik gitu. Iya, sesepi-sepinya itu outdoor anjir. Asli, gue ngebayangin jadi Dennis. Di mimpi gue berhubungan badan sama kuntilanak anjir. Karena gue mikir mereka berhubungan badan emang dimanapun masalah ya. Tapi kayaknya tuh di Monas gitu. Yang mana tempat bersejarah dan kita gak tahu tuh pernah ada kejadian apa di Monas kan. Iya, dan ternyata mereka ngelakuin itu.